حبيب السلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وقالي أنت مصباح الصدور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيبي يا محمد صلوا على النبي محمد عروس الحفيقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك من رأى وجهك يسعد يا كريم الوالدين حوضك صافي المبرد مردنا يوم النشور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا ما رأينا العيسى هنت مرحبا بسورة إلا إليك مرحبا والغمام قد أضلت مرحبا والملا صلوا عليك مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا أهلا وسهلا مرحبا مرحبا يا خير داني وأتاك العود يا بكي مرحبا مرحبا وتدلل بين يديك الله مرحبا مرحبا واستجارت يا حبيبي مرحبا مرحبا عندك ضمي النفور الله مرحبا 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 يا نور العين مرحبا مرحبا
Allah marhaban 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 ahlan wa sahlan marhaban 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 ya khairul da'i Allah marhaban marhaban عندما شن المحامل مرحبا مرحبا وتنادوا للرحيل الله مرحبا مرحبا جئتم ودمع السائل مرحبا مرحبا قلت كيف لي دليل الله مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جلد الحسين الله مرحبا 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 أهلا وسهلا مرحبا 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 يا ورادائي الله مرحبا مرحبا هل تحمل لي رسائل أيها الشوق الجزيل نوهاتك المنازل بالعشي والبكور صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم كل من في الكون يموت يا الله فيك يا باهي الجبين يا الله ولهم فيك خرام يا الله واشفيكم وحنين يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الحبيب محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الحبيب محمد يا الله في معانيك الأنام يا الله قد تبنت حائرين يا الله أنت للرسل ختام يا الله أنت للمولى شكور يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الحبيب محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الحبيب محمد يا الله
الجم الغفير يا الله فيك قد أحسنت ظني يا الله يا بشير يا نذير يا الله ربي اغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي اغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله عليم السر وأخفى مستجيب الدعوات ربي فارحمنا جميعا بجميع الصالحات صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم وصلاة الله تغشى عدد تاريخ السطور أحمد الهدي محمد صاحب الوجه المنير صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم صلوا على نبي محمد Alhamdulillah pembacaan sholawat dan maulid telah selesai. Alhamdulillah, semoga dengan pembacaan maulid tersebut ini sebagai wujud kecintaan kita terhadap baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan yang akan mengantar kita mendapat syafaat beliau di dunia wal akhirah. Allahumma amin. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Semoga pembacaan ayat suci Al-Quran tadi dan selawat membawa berkah bagi kita semua. Amin amin Allahumma amin. Melanjutkan acara yang ketiga, yaitu sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Takmir Masjid Perpustakaan kepada Bapak Azim Munawar. Waktu dan tempat kepadanya kami persilakan. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah rabbil alamin. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan sempat, nikmat sehat serta nikmat yang lainnya, sehingga pada hari ini kita semua dipertemukan dalam keadaan sehat di majlis yang mulia ini. Mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala, dan semua yang ada di sini mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang saya hormati Ustaz Syaiful Jasuni Al-Hafidh, mudah-mudahan beliau beserta keluarganya senantiasa diberikan kesehatan semoga Allah Subhanahu wa taala. Dan juga wabil khusus kepada para ustaz tim dari Universitas Brawijaya Kota Malang, dokter-dokter dari Universitas Brawijaya Kota Malang yang alhamdulillah pada hari ini sempat hadir di tengah-tengah kita beserta keluarganya. Yang pertama yang saya hormati dan saya muliakan Ustaz Dr. Muhammad Anas
dan Ustaz Abu Samsuddin. Mudah-mudahan beliau beserta keluarganya senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan nanti beliau bisa menyampaikan tausiah yang sama-sama bisa kita amalkan ilmunya di kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat berserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sama-sama kita nantikan syafaatnya fi yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati juga segenap TKM Masjid Bagus Salam Jongwan yang telah kerjasamanya pada hari ini sehingga acara ini bisa terlaksana tanpa halangan suatu apapun, dan para jamaah Masjid Bagus Salam Jongwan dan sekitarnya yang sudah hadir di masjid ini, mudah-mudahan langkah panjenengan dari Kisuksa, dari rumah panjenengan, dari pabrik panjenengan semua mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan dari amal yang mulia. Dan mudah-mudahan yang saya hormati juga tim konsumsi pada hari ini yang sudah memberikan tenaganya untuk konsumsi. Mudah-mudahan kalian semua dibalas oleh Allah yang sudah diberi puasa. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati juga para jamaah dari Masjid Al Barokah Kime berserta rombongan, Amir Masjid Al Barokah Mas Ruri beserta rombongannya, dan dari Masjid Uwais Al Arkoni Secang dari rombongan tadi Mas Amirnya menyampaikan permintaan maaf nggak bisa hadir pada hari ini karena ada urusan yang lain. Mudah-mudahan panjenengan semua senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah pada hari ini kita semua dipertemukan di majelis yang mulia ini dengan tema acara pengajian sekaligus tasyakuran haji. Ada saudara kita jamaah Masjid Bagus Salam, ada Kang Asep dan Kang Ananta beserta Kang Kucoro. Beliau bertiga telah menunaikan haji ke tanah suci Mekah. Alhamdulillah rabbil alamin. Kepulangan beliau mereka semua merasa bersyukur, merasa senang telah bisa menginjakkan kaki ke tanah suci Mekah. Dan mudah-mudahan kita semua yang belum bisa menginjakkan kaki kita ke tanah suci Mekah segera diberi oleh Allah SWT, sehingga selanjutnya kita akan menyusul bisa haji ke tanah suci. Nanti kita sama-sama meminta doa dari saudara kita yang sudah haji nanti. Mudah-mudahan doa-doa mereka nanti dikabulkan oleh Allah SWT, sehingga kita ketuk hati kita dan bisa ingin segera untuk menunaikan haji. Selanjutnya mungkin panjenengan semua pada hari ini merasa banyak kepanasan sehingga keringat panjenengan bercucuran. Mohon maaf karena Masjid Bagus Salam ini ada di lantai yang paling atas, dan memang bangunan ini bangunan lama, jadi hawa panasnya ini memang terasa banget di sini. Mungkin kayak Al Barokah sama Secang itu sejuk ya Mas. Oh iya. Ya mudah-mudahan walaupun panas-panasan seperti ini, insya Allah keringat kita tetap menjadi keringat yang lebih berharga nanti di suatu akhir nanti hingga. Semangat semuanya. Pokoknya tetap jaga kesehatan ke depan, karena musim panas masih tetap berjalan, mungkin agak lemah lagi, masih 1 bulan ke depan masih panas. Tetap jaga kesehatan. Mungkin saat ini sedang liburan pada ini hari liburan musim panas ya, ada yang seminggu 3 hari 4 hari. Gunakanlah liburan kalian sebaik-baiknya. Ya seperti ini contohnya, liburan datang ke masjid itu insya Allah uang juga tetap nggak banyak pengeluaran dan mendapat juga pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita di sini nggak ada ruginya. Kita sudah dapat kerjaan di Korea sekaligus didekatkan dengan masjid, insya Allah itu hal yang
sangat mulia. Tinggal kitanya saja maunya gimana, pilih yang A atau yang B. Ya, seperti itu mungkin dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Nanti jika ada suatu pertanyaan atau apa yang akan disampaikan ke para ustadz kita yang ada di sini, insyaallah nanti persilakan. Selanjutnya karena waktu mungkin sudah terlalu sore ya, belum ada sebenarnya sih. Tapi masih banyak acara yang kedepannya nanti untuk sambutan yang lain. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Dilanjutkan sambutan yang berikutnya adalah dari perwakilan Sohibul Hajat yang akan diwakili oleh Bapak Haji Asep Syaifuddin. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Ustaz Saiful Al-Jazuli, yang terhormat Dr. Muhammad Anas beserta keluarganya, yang terhormat Ustaz Abu Syamsuddin beserta keluarganya, kami juga pada Amir Masjid Al-Barakah Junhek beserta jajarannya, dan juga kepada BKM Masjid Secam, dan kepada jemaah Masjid Babu Salam yang saya banggakan. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada siang hari ini kita bisa berkumpul dalam acara tasyakuran haji di masjid yang tercinta ini. Mudah-mudahan pertemuan kita pada siang ini membawa kebaikan yang banyak sekali, terutama kebaikan kita di akhirat kelak. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena sesungguhnya beliaulah sebagai uswatun hasanah yang patut kita jadikan suri taubat di kehidupan ini. Terima kasih kami sampaikan kepada para ustaz, para alim ulama yang berkenan hadir pada hari ini untuk menghadiri acara syukuran kami. Beberapa waktu yang lalu kami bertiga, saya sendiri, Pak Kuncoro bersama Mas Ananta, baru saja melaksanakan ibadah haji, dan alhamdulillah tanpa suatu halangan apapun kami dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, rasa syukur yang sebesar-besarnya sehingga kami bisa melaksanakan ibadah rukun Islam dan kelima ini. Untuk itu dalam rangka berbagi kebahagiaan atas kepulangan kami, maka kami bertiga ini mengundang kepada para ustadz dan juga kawan-kawan semua di sini untuk menghadiri acara tasyakuran. Kami ucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya. Semoga momen ini bisa menjadikan momen penghubung silaturahmi antara kami dengan para jemaah sekalian. Dan tak lupa juga kami doakan semoga yang hadir di majelis ini dapat melaksanakan rukun Islam yang kelima. Amin. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan.
Mudah-mudahan kita juga doakan semoga jemaah semua bisa melaksanakan ibadah haji. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Mungkin saja yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diminta dari perwakilan Sohibul Hajah untuk doanya pada haji. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazilah. Ya Rabbana alhamdulillah al-karim wa bi sultan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan ba'da al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma 'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, ya Rabbi, hamba memohon padamu ya Allah, yang hadir di sini ya Allah, berikanlah rezeki kami yang banyak ya Allah, sehingga kami bisa dapat petunjuk berkuliah ya Allah, bisa memohon, bisa berdoa, bisa berdekat Tuhanmu ya Allah. Ampuni juga ya Allah dosa kami semua di sini ya Allah. Ampuni juga dosa ibu bapak kami ya Allah. Jadikanlah keluarga kami menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Ya Allah, ya Rabbi, kabulkanlah semua doa kami di sini ya Allah, agar kami bisa berkunjung ke tempatmu ya Allah, bisa berziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Rabbi, kuatkanlah niat kami untuk bisa berhaji ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, berikanlah kemudahan atas apa yang kami minta. Amin ya Allah ya Rabbi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian tadi sebutan dan pesan dari perwakilan Sohibul Hajah. Semoga kelak kita bisa mengikuti jejak beliau, menunaikan ibadah haji yang selanjutnya, dan dipermudah untuk menjalankan ibadah haji. Amin amin Allahumma amin. Dilanjutkan yang acara yang keempat, yaitu adalah tausiah atau mau'izah hasanah. Mau'izah hasanah pertama akan disampaikan oleh Al-Ustadz Dr. Muhammad Anas. Yang perlu kita ketahui, beliau adalah dosen dari Universitas Negeri Brawijaya Malang. Kepada beliau kami persilakan. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim ala Ahmad amrik wa Muhammadin khalqik wa as'adal kaunik adada khalqik wa rida nafsik wa zinata arsyik wa midada kalimatik. Nas'aluka Allahumma bih wa faqihna fi dinik wa ahyina ala sunnati wa amitna ala millati wa surna fi sunnati
مولاي صل وسلم دائما أبدا على الحبيب خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته بكل هول والأول مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا وكلنا ما مضى واسع الكرم اللهم يا معلم سيدنا إبراهيم علمنا ويا مفهم سيدنا سليمان فهمنا ويا محقق سيدنا محمد حققنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Yang saya hormati Ustaz Syekhon, yang saya hormati Ustaz Sudin, yang saya hormati Amir Masjid Darussalam, yang saya hormati Sohibul Hajah engkang rawuh ibu haji, semoga hajinya mabrur dan seluruh doa-doa beliau dikabulkan oleh Allah. Dan yang saya hormati Bapak Ibu sekalian yang hadir pada kesempatan siang hari ini, terus terang saya dari tadi merinding gitu kan, sejak menginjakkan kaki di Korea Selatan ini saya merinding. Mudah-mudahan awal saya menginjakkan, kalau Ustaz Samsudin sudah 3 kali, ini awal saya menginjakkan kaki di Korea Selatan, hati saya dipesenin guru saya kemarin, nanti kalau sudah sampai di Korea Selatan, injakkan kakimu dan hentakkan kakimu sambil membaca sholawat gitu kan ya. Semoga Korea Selatan yang bersama dengan Nur Muhammad ini kemudian menjadi gemerlap Nur Muhammad. Amin. Amin. Dan nasihat itu, wasiat itu saya lakukan ya. Jadi setiap kali ketika saya awal menginjakkan kaki di Bandara Ustaz Syekhon, saya injakkan kaki saya dan saya mengucapkan sholawat gitu kan. Dan mudah-mudahan apa yang menjadi hajat kita semuanya di sini gitu kan, sebagai seorang muslim tentu kita punya keinginan besar gitu kan ya, keinginan besar supaya Islam ini bisa terdiseminasi itu artinya Islam itu bisa ditangkap dengan mudah oleh pribumi Korea Selatan gitu kan. Amin ya rabbal alamin. Dan Bapak Ibu sekalian, saya tidak tahu harus ngomong apa hari ini gitu kan ya. Jadi karena memang ini dadakan gitu kan ya. Saya pribadi ketika dipesenin guru saya gitu kan, untuk menginjakkan kaki di Korea Selatan sambil mengucapkan sholawat, saya mencoba untuk menghadirkan sholawat. Dan apa yang Bapak Ibu lakukan barusan gitu kan, saya merasakan ini Korea Selatan tapi rasa Indonesia. Bagaimana tidak rasa Indonesia? Mungkin tadi Mas Ustaz Syekhon pernah sanjang gitu kan ya, 15 tahun yang lalu ya jumlah masjid itu hanya ada berapa? Kurang lebih hanya 10 gitu kan ya. Hari ini jumlah masjid tentang seluruh Korea 250 gitu. Dan saya menangkap ini sebagai bonus demografi spiritualitas gitu kan ya. Bagaimana tidak gitu kan ya. Masyarakat Korea ini kan kebanyakan kecenderungannya adalah enggan untuk nikah gitu kan ya. Ketika mereka enggan untuk nikah, mereka disibukkan dengan pekerjaan gitu kan ya. Ketika mereka enggan untuk nikah, laju natalitas ya, maksudnya laju natalitas itu anak-anak kelahiran menurun gitu kan ya. Tetapi jangan lupa itu kan ya, jumlah Muslim Indonesia mungkin 40.000 gitu kan ya. Ketika masyarakat Korea Selatan enggan untuk melahirkan, enggan untuk menikah gitu kan ya, maka Allah menggerakkan kaki panjenengan semuanya gitu kan ya. 40.000 TKI Indonesia ini memberikan warna terhadap Korea Selatan yang awalnya itu bisa jadi gersang gitu kan ya.
Kalau dari Uzbekistan berapa Ustaz? 60.000. Jadi saya katakan tadi bonus demografi spiritual gitu kan ya. Bonus spiritual, bagaimana tidak bonus spiritual gitu kan ya. Yang awalnya Korea itu kita kenal sebagai negara yang ateis. Ini saya pikir ini adalah konsekuensi dari peradaban yang cukup maju. Hampir semua peradaban di dunia ini, kalau panjenengan lihat itu, dulu kaum Ad, kaum Samud itu ketika mereka berada di puncak peradaban gitu kan ya. Ketika mereka berada di puncak peradaban, justru peradaban tersebut itu ekuivalen berbanding lurus dengan kerusakan etika dan moral mereka gitu kan ya. Ini saestu nih. Jadi maka di situ penting posisi Hud, Nabi Hud, posisi Nabi Soleh menjadi penting, menjadi penyeimbang di tengah komunitas kaum Ad dan kaum Samud yang pada waktu itu mereka berada di puncak peradaban, dan ketika mereka berada di puncak peradaban itu berbanding lurus dengan kerusakan etika dan moral. Maka sekali lagi hari ini saya menyaksikan bahwa panjenengan semua adalah waliullah. Kenapa saya katakan waliullah? Tadi malam saya ngisi di Masjid Al-Barokah juga mengatakan demikian. Saya punya guru gitu kan. Mereka punya konsep tentang wali yang saya pikir itu sederhana sekali. Wali itu adalah penyeimbang alam semesta. Ketika ada 1000 kemaksiatan, maka harus ada satu wali sebagai penyeimbang. Ya. Ketika misalnya, makanya wali itu bisa terjadi dalam konteks level yang paling sederhana sampai konteks level yang paling luar biasa. Kita sering dengar gitu kan ya. Saya pernah baca buku itu As-Sabru ala Zawjat, itu ditulis oleh seorang waliullah gitu kan ya. Saya lupa namanya. As-Sabru ala Zawjat. Mungkin Bapak Ibu sering dengar ya. Ada seseorang yang diangkat wali gara-gara sabar terhadap cereletnya bojo gitu kan ya. Saking keheletnya. Wali jalur sabar, dan sabarnya nggak perlu yang daki-daki gitu kan ya. Hanya sabar terhadap kerewetan istri saja itu saja akan jadi wali gitu kan ya. Itu artinya ketika ada seorang suami yang diangkat sebagai wali, itu karena dia sudah menjadi penyeimbang atas cerewetnya istri gitu kan ya. Terus wali. Bagaimana panjenengan? Panjenengan ini menjadi penyeimbang di tengah masyarakat Korea Selatan yang tidak pernah sujud, tidak pernah bertasbih, tidak pernah zikir, tidak pernah sholat, gitu kan ya. Maka saya menyaksikan bahwa keberadaan panjenengan ini adalah wali dalam konteks yang sederhana tadi, wali sebagai penyeimbang tadi. Dan bisa dibayangkan gitu kan ya, 15 tahun yang lalu, saya ini dibantu dengan ayat tadi, 15 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, Korea Selatan mungkin tidak seperti hari ini gitu kan ya. Korea Selatan mungkin mengalami revolusi, mengalami evolusi peradaban yang cukup signifikan. Bahkan ketika saya ngobrol dengan Ustaz Saironi, dengan Ustaz Abu Samsudin, dengan Prof. Kim kemarin itu, katanya Indonesia hari ini adalah 26 tahun yang lalu Korea Selatan gitu. Itu menunjukkan bahwa puncak peradaban Eropa hari ini gersang secara spiritual, gersang secara rohani gitu. Nah, panjenengan itu yang kemudian menjadikan Korea Selatan tidak lagi gersang secara rohani, gersang secara spiritual. Dan lagi-lagi tadi ketika Mahalul Qiyam, saya merasakan kehadiran Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Real, ya. Kata Habib Ali itu mengatakan barang siapa yang membaca Diba gitu kan ya, ketika Mahalul Qiyam, maka disitulah Rasulullah hadir di manusia. Maka tadi saya meneteskan air mata. Ketika saya meneteskan air mata tadi itu sambil saya bersyukur gitu, ya Allah, alhamdulillah
atas air mata cinta dan kerinduan yang panjenengan teteskan. Saya nggak meminta netes air mata saya tadi itu spontan saja netes tadi itu. Netes kenapa ya? Karena mungkin salah satunya adalah ini Korea Selatan gitu kan. Ada mahalul kiyam gitu kan ya. Ada sholawat. Nah, mudah-mudahan saya tidak memperpanjang waktu, nanti Ustaz Saifoni, Ustaz Abu Samsudin yang mungkin akan lebih detail memberikan tausiahnya. Saya berharap gitu kan ya, mungkin melalui Masjid Darussalam, melalui Masjid Al-Barokah dan masjid-masjid yang ada di Korea Selatan, ada 250 masjid, maka di situ ada zikir, ada sholawat dikumandangkan. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, gitu kan ya. Semoga panjenengan semuanya, kita semuanya senantiasa diridhoi dan diberkahi oleh Allah setiap langkah kita semuanya, dan kerja-kerja panjenengan ya di Korea Selatan ini yang cukup berat, gitu kan ya. Mudah-mudahan menjadi ibadah, gitu kan. Dan jangan lupa pesan saya kepada panjenengan semuanya, ya, even kendati panjenengan ketika sholat itu sudah membaca inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, maka tidak ada salahnya ketika panjenengan mau berangkat bekerja, nawa itu kerja menghidupi anak dan istri lillahi ta'ala. Dan ini saya pikir menjadi alarm buat panjenengan semuanya, buat kita semuanya. Di Korea Selatan itu cari uang mudah, leres membangun, leres gitu. Bahkan gaji panjenengan itu sama dengan gaji profesor, kata Ustaz Abu gitu kan. Leres itu gaji profesor di Indonesia, gitu kan ya. Tetapi jangan lupa, kemaksiatan juga mudah, murah, terus ngelombokan. Perempuannya cantik-cantik, ya terus. Saya alhamdulillah, saya tidak kelihatan. 2018 Allah mencabut penglihatan saya, gitu kan ya. Dan saya bersyukur, itu artinya dosa visual saya dicabut sama Allah, gitu kan ya. Saya tidak merasakan cantiknya, maksudnya saya tidak menikmati ya cantiknya Korea Selatan sebagaimana yang diceritakan oleh Ustaz Samsudin. Ustaz, cantik-cantik semua Ustaz. Alhamdulillah. Saya hanya membayangkan, oh ya cantik Ustaz ya. Jadi kemaksiatan murah, gitu kan ya. Makanya tadi saya katakan kepada panjenengan semuanya, dengan panjenengan niat, ya Allah Gusti, ya Rahman, ya Rahim, ya Rozak, ya Wahab, gitu kan ya. Saya niat berangkat kerja, ya, cari rezeki untuk anak istri lillahi ta'ala, di buminya panjenengan lillahi ta'ala. Maka ketika panjenengan ingat anak istri, orang tua yang belum menikah, maka itu sebagai alarm, gitu kan ya, supaya ya hasil kerja panjenengan itu ya tidak digunakan untuk hal-hal yang maksiat, gitu kan ya. Saya pikir itu Ustaz Abu Samsudin, Ustaz Saifoni yang bisa sampaikan kepada panjenengan semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kami sampaikan, semoga tausiah tadi bisa memberi manfaat bagi kita semua. Amin amin Allahumma. Sebelum melanjutkan, kami persilakan untuk hadirin semua untuk menikmati hidangan. Silakan. Untuk acara kita buat nyantai aja, tidak terlalu formal maksudnya ya, biar rileks lah. Jadi bisa sambil menikmati dan mungkin bisa lebih interaktif lah nanti. Untuk melanjutkan tausiah yang berikutnya, yaitu dari Ustadz Abu Samsudin, juga dari Malang. Kepada beliau waktu dan tempat, kepada yang kami persilakan. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebetulnya bukan tausiah, tapi mungkin karena baru datang dari Indonesia, atau mungkin karena rombongannya sama dengan Ustaz Anas, jadi diminta oleh-olehnya gitu. Kalau Ustaz Anas kan memberi oleh-oleh,
yang sangat kita butuhkan terhadap rohani kita. Saya tadi sebetulnya ya nangis gitu. Jadi gampang nangis itu sebetulnya karunia. Jadi beliau ini sangat sering meneteskan air mata. Kayak dulu ketika kami bersama-sama ke Turki, ada konferensi di Istanbul Zaim University, terus kemudian diajak jalan-jalan ke makamnya Muhammad Al-Fatih. Mungkin di antara jenengan ada yang pernah dengar. Muhammad Al-Fatih itu makamnya di daerah Fatih kalau di Turki itu. Terus kemudian moyang dari Muhammad Al-Fatih itu dimakamkan di daerah Yafus Salim. Yafus Salim di situ kalau sekarang itu menjadi pusat Thariqah Qadiriyah Naqsabandi di Turki. Jadi para pangeran Sultan Turki Utsmani itu thariqahnya adalah Qadiriyah Naqsabandi. Qadiriyah Naqsabandi. Kemudian waktu itu di akhir musim dingin juga sama. Jadi setelah di makam Muhammad Al-Fatih yang ketika mengalahkan Konstantinopel, Romawi Timur, mungkin di antara mungkin jenengan ya sudah dengar itu di sekitar tahun berapa saya lupa, 1450 mungkin 452. Beliau kalau tidak salah masih berumur 22 tahun, jadi masih sangat muda sekali, mengalahkan raksasa imperium yang selama sekitar 500 tahun itu berkuasa secara internasional. Mungkin kalau sekarang seperti Amerika, Romawi itu dikalahkan oleh seorang anak muda yang masih muda sekali, 22 tahun. Nah, setelah dari makam Sultan Muhammad Al-Fatih itu diajak ke daerah namanya Yafus Salim. Jadi ada namanya distrik Fatih, itu karena mungkin beliau dimakamkan di situ. Dan Muhammad Al-Fatih dan termasuk kata Ustaz Saikhoni yang Turki itu yang arsitekturnya itu termasuk yang memberikan kontribusi besar terhadap pembangunan Masjid Al-Fatah gitu. Itu sebetulnya kalau menurut beliau Al-Fatih gitu katanya, Al-Fatih, karena tulisannya Fa-nya panjang, Al-Fatih. Maknanya pembuka atau ya pemenang, Al-Fatih. Itu diajak jalan-jalan ke Yafus Salim tadi yang di situ pusat pembelajaran madrasah yang sejak Turki Utsmani digunakan dan sampai sekarang masih Yafus Salim. Kami kemudian ziarah ke makam para effendi. Effendi itu apa Ustaz? Julukan untuk mursyid thariqah gitu. Alim sama aulia di mursyid thariqah Qadiriyah Naqsabandi. Jadi julukan tertinggi di mursyid thariqah Qadiriyah Naqsabandi di Turki itu effendi. Di situ dimakamkan para effendi. Kami ziarah, kirim doa dan tiba-tiba itu ditemui oleh dzurriyyah Rasulullah yang kami tidak sengaja tiba-tiba ditemui, dan ketepatan saya sedang memegang HP dan saya off-kan kameranya, itu saya rekam beliau mengucapkan apa, beliau menyampaikan apa dan sebagainya dengan berbahasa Arab yang fasih gitu. Itu salah satunya yang menangis itu adalah beliau menangis, mencucurkan air mata, dan kemudian saya teringat dengan satu ayat yang orang yang mudah mencucurkan air mata itu sebetulnya karena sangat mudahnya menerima kebenaran. Jadi di awal surat juz 7 itu bunyi ayatnya adalah wa idza sami'u ma unzila ila rasul tara a'yunahum tafidu minad dam'i mimma 'arafu minal haq. Jadi
pembesar Nasrani kalau tidak salah itu ketika dibacakan ayat-ayat Quran oleh para sahabat yang diutus oleh Rasulullah, itu kemudian mencucurkan air matanya karena melihat bahwa Al-Quran ini adalah kebenaran. Tafidu minat dam, mereka mencucurkan air mata mimma, karena disebabkan ma'arofu, mengetahui, minal haq, dari kebenaran. Jadi kita mungkin pernah dengar apa yang disampaikan oleh para guru kita, bahwa Nabi itu ketika beliau tertidur itu hanya tertidur matanya, tapi hatinya tidak pernah tidur Nabi. Dalam bahasa Arabnya mungkin sering dibahasakan dengan nama ainuhu wala yanamu qalbu. Jadi mungkin matanya terpejam tapi hatinya tidak. Dan cara terbaik melihat kebenaran itu adalah dengan hati. Barangkali ini menjadi ibrah bagi kita semuanya. Kita dikaruniai oleh Allah, semua fisik kita difungsikan secara baik, secara sempurna, dan semoga itu sebagai modal kita untuk bersyukur kepada Allah. Kemudian dengan bersyukur itu nanti semua kebutuhan kita, hajat kita itu kemudian dipenuhi. Setelah dipenuhi, kita sampai pada ketundukan yang total kepada Allah, yang dalam bahasa Qur'annya disebut takwa itu, yang dengan takwa itu kita punya modal inti untuk mengetahui semua kebenaran. Jadi kalau bahasa sederhananya, kalau pengen mudah mengenali kebenaran, ya total pasrah kepada Allah. Fatazawwadu, mungkin kalau di ayat tentang haji itu, berbekallah, dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Mungkin agak bingung di memaknai takwa. Takwa itu kalau bahasa sederhananya meten imtithalu awamirillah wajtinabun nawahi, melaksanakan seluruh perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan Allah. Sudah. Contohnya bagaimana, Pak? Jenengan kan ada yang pakai perjalanan laut, tidak ada nih. Semuanya kan pakai perjalanan udara kayaknya kalau sini. Atau mungkin ada yang pakai sepeda onta ke sini. Enggak, ini ibarat, ibrot, tamsil kalau di dalam bahasa Al-Quran itu mathal. Ada di ulumul Quran itu amsalul Quran istilahnya. Amsal itu ya perumpamaan, contoh-contoh atau gambaran-gambaran. Dan itu paling mudah digunakan atau paling mudah digunakan untuk memberikan penjelasan. Jadi Allah sering menggunakan tamsil. Contohnya nih, kalau kita perjalanan udara, jenengan umpamanya ketika oleh pramugari disampaikan, jadi pilot dari ruang kokpit itu menyampaikan akan terjadi turbulensi. Saya kan tidak tahu itu depan pesawat itu apa awannya tebal atau enggak, kan nggak ngerti. Terus kemudian coba dikencangkan sabuk pengaman. Terus kemudian karena sama nggak iman sama pilot, saya nggak percaya sama pilot, umpamanya nih, wong saya nggak kenal pilotnya, terus sama kemudian jalan-jalan dengan dimarahin nggak sama pramugari, dimarahin. Tapi kayaknya kita pasti taat itu, karena kita yakin dengan pilot. Sama kan kita nih nggak pernah ketika naik pesawat, Mas pilot belok kanan. Ini yang saya tahu kanan, sama salah ke kiri ini kan nggak pernah. Itu sekelas pilot itu sama ya kenal ya enggak, hanya memperkenalkan saya ini pilot ya, pakaian saya pakai gini. Terus kemudian mosok nggak percaya sama Allah. Allah itu memperkenalkan dirinya dengan Asmaul Husna yang sudah tidak ada celah bahwa Allah itu maha di atas segala mana. Sudah tidak ada. Itu takwa maksudnya. Jadi takwa itu dimulai dari iman dulu. Makanya Quran itu hanya bisa dipahami bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi orang yang bertakwa, yang tunduk sama Allah, menjalankan perintah Allah. Umpamanya nih contoh gampangnya, Allah melarang kita minum khamr.
sudah tidak usah diminum. Meskipun mungkin kita belum paham untuk apa minum khamr enak hangat di sini itu kan dingin, butuh khamr namanya gitu ya. Atau Allah tidak boleh mencuri, malah mencuri enak, cepat kaya, ya, anggaran, umpamanya anggaran untuk pembelian masjid, baru salah berapa 2,5 triliun gitu ya, sampai bengkakkan 5 triliun, yang 25 triliun kita ambil, cepat kaya, nggak usah kerja, umpamanya gitu. Allah melarang mencuri dan sebagainya. Itu adalah contoh takwa dan itu bekal di haji. Dan nanti setiap ibadah ini saya karena singkat nanti biar Ustaz saya yang menjelaskan secara lebih detail, karena beliau yang sangat banyak referensi tentang pengetahuan dari Al-Quran. Beliau seorang hafid dan beliau fasih 3 bahasa Inggris, bahasa Arab, dan bahasa Korea, atau mungkin 5 gitu, 6. Bahasa Jawa hasilkan fasih, bahasa Madura fasih, bahasa Indonesia berarti berapa bahasa? luar biasa. Pokoknya nanti ukuran dari diterima atau tidaknya ibadah kita sebagai simbol takwa kita kepada Allah, dan itu sebetulnya yang paling kita butuhkan. Jadi begini gambarannya, kita ini sebetulnya hanya mampir di sini. Ya makanya kalau orang Jawa ngomong bahwa hidup kita itu mampir mobil, itu sebetulnya bahasa Nabi. Jadi kun fit dunya ka'annaka gharib aw 'abir sabil. Saya yakin jenengan di sini tuh ya tadi Mas Wakil kan dulu saya ketika di tahun 2019 Mas Wakil di sini. Dulu Mas Wakil ngaji bareng dulu ngaji ya. Pernah ngajar fasoha gitu. Ba gitu. Itu kata Mas Wakil, di sini kayaknya masih sebentar kok, ternyata wis lama gitu. Kan ada yang baru 10 tahun merasa 1 tahun karena nyaman sekali gitu. Setiap bulan itu tiba-tiba kok punya rekening 50 juta tambahannya itu berapa tambahan? 60 minimal gitu. Enggak. Jadi ini sebetulnya gambaran. Kalau fokus kita terhadap satu hal yang itu membahagiakan kita dan itu kita butuhkan, itu perjalanan itu pendek. Nabi itu menyampaikan kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abir sabil. Hiduplah di dunia seperti orang asing atau hanya orang yang numpang lewat saja. Fokusnya kemana? Allah. Sudah. Kalau fokus ke Allah, hidup di dunia itu ringan, singkat, cepat, membahagiakan dan mudah. Enak. Jadi kayak gambarannya ketika jenengan di sini tuh kerjanya ya kalau dibandingkan kulit di Indonesia kayaknya ya berat kulit di Indonesia. Barangkali ada yang dulu sebelum ke sini tuh punya pengalaman gitu. Tapi kan pengalamannya kerja 1 bulan di Indonesia untuk hidup 2 hari habis, umpamanya gitu nggih. Kalau sampai di sini 2 hari kerja untuk hidup 1 bulan cukup atau sisanya 28 hari ditabung untuk beli Mercy, untuk beli apa gitu. Itu contoh. Jadi nanti kalau kita ingin sholat kita diterima atau tidak, haji kita diterima atau tidak, sedekah kita diterima atau tidak, itu setelah sedekah, setelah sholat, setelah haji. Kalau setelah sholat, setelah haji, setelah sedekah itu efek dari sedekah, efek dari sholat, efek dari haji itu kelihatan dan kita jaga, berarti haji kita diterima. Apa salah satu indikator haji kita diterima? Kalau di ayat setelah haji itu kemudian diterangkan, wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi permintaannya pasti begini orang-orang yang sudah haji dan hajinya mabrur. Ya Allah, berikanlah kami kehidupan di dunia hasanah, di akhirat juga hasanah. Gitu.
tidak di dunia tok hasanah, di akhirat enggak hasanah. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Semoga kalau memang ditakdirkan nanti kapan-kapan jalan-jalan lagi, ngobrol lagi, ngopi lagi, menikmati fadlnya Allah, karunia Allah, bahwa kita ditakdirkan untuk transit di dunia, untuk nanti kembali ke rumah kita, surga. Rumah kita surga, bukan di sini. Ini mampir, kayak sampean di Korea ini kan mampir. Apa rumahnya di sini? Enggak lah, pengen balik ke Indonesia kan, kangen istrinya, kangen ceweknya mungkin di Indonesia, atau mungkin tetangganya, atau paling tidak pasti kangen orang tuanya. Oke, rumahnya kan Indonesia, nanti balik lagi ke Indonesia. Rumah kita surga, nanti kita balik ke sana. Jangan sampai lupa kuncinya. Apa kunci surga? La ilaha illallah. Miftahul jannah la ilaha illallah. Makanya fokus, kuncinya dipegang sungguh-sungguh. Nanti waktu kesana bingung, kuncinya apa ini, nggak ngerti, nggak punya bekal, nggak punya kenalan, nggak bisa menikmati, repot. Mungkin itu semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga tadi tausiah dari Ustaz Agus Samsudin, semoga apa yang disampaikan beliau bisa menjadi pedoman hidup kita kelak, mengarungi bahtera kehidupan di dunia ini. Amin amin Allahumma amin. Dilanjutkan acara yang tausiah yang terakhir dari Ustadz Haji Syekhoni Jasim Al-Hafidh. Kami mohon nanti untuk doanya sekali Ustaz. Dan sebelum tausiah dari Ustadz Syekhoni dan nanti diakhiri oleh penutup berdoa, saya di sini sebagai Qasimul Aqad, apabila ada kurang lebihnya dari awal sampai akhir, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustadz Syekhoni Jasudi Al-Hafidh, kami persilakan. Allahumma shalli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu rahmat wa bi fadlihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudaraku semua yang dirahmati Allah, saya agak cepat, saya agak tersingkat tanpa mengurangi rasa hormat semua yang di ruangan ini. Pertama, agenda kita sebenarnya awal ini adalah tasyakuran haji. Saya sudah ikrar dari beberapa bulan yang lalu, saya sedang fokus untuk keluarga, dan saya tidak ingin ada kegiatan apapun sementara waktu beberapa bulan. Mungkin saya nanti hanya sekedar menyimpulkan yang disampaikan beliau berdua ini. Jadi yang haji ini Mas Asep, Haji Asep, terus Haji Kuntoro, Haji Ananta. Saya tahu persis beliau ini karena waktu itu saya secara pribadi yang ngurus semua berkasnya.
mulai dari nambah namanya, mulai dari memasukkan sampai jamnya di tanah suci sana. Mungkin ini salah satu magnet yang datang di ruangan ini hari ini. Satu Ustaz Abu Samsudin, beliau pernah di sini dulu Ramadan, kita hadirkan di ruangan ini, masjid ini. Beliau hafid Quran, istrinya juga hafid Quran, dan istrinya juga satu ruangan, satu institusi dengan beliau, dokter anak. Istrinya juga dokter, istri beliau. Justru agenda besar ini adalah dari istri Ustaz Abu Samsudin. Beliau, saya manggilnya Ning Hani karena beliau senior saya, kakak kelas saya persis di perkumpulan para penghafal Al-Quran. Jadi istrinya beliau hafidhah dan santrinya juga hafidhah semua. Jadi banyak santrinya di mana-mana. Nah, ini beliau ini namanya Dr. Anas, ini juga dengan istrinya. Istri beliau namanya Dr. Siti Rahmat. Nah, jadi yang hadir di ruangan ini untuk acaranya beliau ketiga ini orang-orang yang bukan sembarangan. Ini mungkin salah satu magnet. Bahkan saya yang sudah ikrar, saya ini ngomong sama, ini ada barokahnya. Mohon maaf sekali saya tidak ingin. Sementara saya istirahat dulu, saya fokus istri saya, fokus untuk persiapan kelahiran pertama saya. Pagi tadi pun saya masih tanya ke anak saya, saya busuk nak, lek sehat berangkat nak. Kalau enggak apa-apa di rumah. Oh ternyata oke, berangkat. Jadi ini saya setelah sudah absen beberapa lama, ya ini saya datang ke sini. Langsung bawa. Jadi magnetnya Masjid Bagus Salam Jongwan ini luar biasa magnetnya. Nah ini adalah barokah. Saya sudah lama tidak ngisi, tidak ngaji bareng dengan Masjid Al Barokah. Lama sekali. Ini salah satunya keberkahannya. Masjid ini sangat luar biasa magnetnya. Saya menyimpulkan yang disampaikan beliau, semoga ini apa yang sesuai dimaksudkan dari syukuran hajinya. Beliau lebih ke tasawufnya. Ini orang yang suaranya luar biasa. Beliau berbicara tentang kewaliannya. Kalau ada jalur wali dicereweti istri, waduh saya nggak masuk ini. Nanti saya pulang tak suruh cerewet di sini. Jalur cerewet sama istri, jalur kewaliannya. Terus beliau berbicara tentang di dunia ini sebentar, kata Ustaz Abu. Saya akan ngambil 3 ibrah semoga. Yang pertama saya jawab dari Ustaz Abu. Saya teringat bahwa kalimatnya mungkin akan begini: Innad dunya sa'ah faja'alaha ta'ah. Dunia itu sebentar, sebentar. Faja'alaha ta'ah, jadikanlah yang sebentar ini adalah tempat kita ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya hanya menyimpulkan dan setahu, mungkin kalimatnya akan begitu. Innad dunya sa'ah. Sakdermo katanya orang Indonesia itu. Faja'alaha ta'ah, maka jadikan ini ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya termasuk Anda sampai di ruangan ini tujuannya kerja, kemudian yang luar biasa ke tanah suci. Ini kan sudah keluar dari SOP ya. Ya, Anda sudah di sini itu kerja bangun masjid. Itu jauh itu di luar SOP itu. Jauh dari SOP. Jadi kalau berbicara kewalian kata beliau ini, saya teringat 2016. 2016 itu tahadus binikmat. Saya tanya ke seorang syekh di apa namanya di Zamzam Tower, tahu? Ya, yang apa itu? Itu ada tower tinggi, dia ada gambar jamnya gitu. Kita diundang, kami KMF itu diundang Kerajaan Saudi 2016. Alhamdulillah tahadus binikmat salah satunya saya kebagian cipratan. Saya berangkat sana. Saya tanya begini ke syekhnya, "Syekh, bagaimana caranya saya bisa ada di sini terusnya? Saya tidak mau pulang." Begitu. Kami diundang 1 bulan di tanah suci. Saya tidak mau pulang. Bagaimana caranya saya mau di sini? Kenapa kamu pengen di sini? Kalau di sini saya sudah lupa caranya nyari duit.
Rasanya itu ingin ibadah saja. Rasanya ibadah saja. Terus kamu tahu kenapa aku mengundang kamu ke Korea Selatan, ke Saudi Arabia? Karena kita ingin tahu bagaimana landscape Muslim minority di Korea Selatan, bagaimana sudut pandang Muslim minoritas di Korea Selatan. Terus pesannya Syekh itu kalimatnya begini, persis seperti yang disampaikan beliau ini tentang beliau ini agak ke wali-walinya kajian, karena beliau wali. Jadi dirahmati Allah, kalimat Syekh itu begini, kalau saya masih tidak salah, kum haitsu aqamakallah, berdirilah di mana Allah menempatkan engkau. Saya kemarin ketika beliau datang ke sini, saya itu terenyuh, nangis. Saya itu gampang nangis, tapi tidak seperti yang dikutip Ustaz Abu di surat apa itu di juz 7 awal itu tadi. Saya itu tidak pintar saya meneteskan air mata. Tapi nanti kalau sudah di kamar mandi itu buku saya. Itu tipikalnya saya. Jadi kalau ini tidak bisa. Nanti apa kalau sendirian saya pasti itu saya. Jadi apapun kondisi apapun saya tidak pernah bisa menangis. Kan kalau sendirian itu. Dari kemarin saya menangis. Beliau ditakdirkan oleh Allah masuk Korea itu dijaga pandangannya. Saya hampir sekian tahun di Korea. Saya tidak sebutkan angkanya ya, karena itu sensitif ya. Sama perasaan saya sekarang dengan perasaan Anda sama ya. Jadi beliau masuk sini kemudian dijaga pandangannya oleh Allah. Dengan kondisi beliau yang seperti ini, beliau ini doktor di kampus Brawijaya Malang, dan saya dikasih oleh-oleh. Itu memang tradisinya ulama-ulama salaf dulu ketemu dengan koleganya ulama-ulama salaf dulu itu tasheh kitabnya. Kalau ulama yang sekarang itu ngasihnya buku, saya dikasih buku sama beliau, karangan beliau langsung. Itu saya terenyuh, saya belum bisa memberikan itu. Tahu ya? Itu tradisinya ulama-ulama dulu itu kalau ketemu itu bukan ngasih karyanya, saya belum. Jadi saya waktu itu ya Allah, saya dengan itu selalu ngomong, ada Ustaz Abu, ada Nehan, ini setiap tahunnya itu keliling dunia. Ini baru datang dari Turki, keliling Eropa, Prancis sana, kemudian pulang ditutup dengan umroh. Tiap tahunnya itu pasti ada agenda di situ. Sekarang agendanya geser ke sini. Dan bersama dengan beliau. Beliau ini sudah terbiasa ngisi, bukan tausiah seperti saya ya. Kalau tausiah saya itu kan bener bunda kalau jenengan beliau ini kan ilmiah. Karena apa? Ada dibukukan ditulis, ada jurnal istilahnya itu jurnal. Beliau sudah biasa ngisi seminar-seminar di banyak negara. Jadi cuman kalimat ini saya teringat pesan Syekh yang saya temui 2016 tadi. Saya bertemu langsung dengan Syekh Romidi, kemudian Syekh Satri dan Syekh Ali waktu itu. Kalimatnya itu ternyata haitsu aqamakallah. Berdirilah di mana Allah meletakkan kau hari ini. Ya. Maknanya adalah setelah saya lanjut ya. Maknanya adalah setelah saya iri dengan beliau ini, beliau karyanya banyak, tulisannya sudah banyak, bukunya banyak. Dengan kondisi beliau seperti pendidikannya sudah sangat luar biasa. Beliau punya amalan-amalan yang luar biasa dalam kehidupannya. Itu luar biasa. Kemudian saya teringat kalimatnya tadi Syekh tadi itu haitsu aqamakallah, berdirilah di mana Allah menetapkan engkau hari ini. Jadi kalau berbicara kewalian kata beliau tadi, kita ambil jalur yang paling mudah tadi. Ya tadi itu. Anda di Korea itu kan tujuannya untuk bekerja, tidak ada kemudian kewajiban untuk mendirikan masjid. Maka itu jalur Anda ambil. Masjid ini dibangun bukan oleh ustadz,
bukan oleh kiai, bukan oleh cendekia, bukan oleh profesor, tapi itu Allah ingin menunjukkan rahmatnya bahwa mohon maaf secara bahasa, kalau di Indonesia pekerjaan Anda itu adalah tenaga kerja, begitu ya. Tapi Allah memuliakan Anda di tempat ini. Nah, bangunan ini didirikan bukan oleh profesor, bukan oleh dokter, bukan oleh ustadz, bukan oleh kiai. Saya ini hanya, kalau kita naik kendaraan, saya hanya berada di dalam bis, Anda di dalam bis, saya hanya kayak penjual kacang saja, kacang-kacang SS begitu. Biar Anda tidak turun, biar Anda tetap perasan di dalam bisnya. Itu saja tugas saya. Jadi yang pemilik bis ini justru Anda. Begitu. Nah, itu jalur kewalian yang bisa Anda tempuh. Jadi setelah saya ingat kalimat dari saya itu, mungkin saya belum bisa jalur wali seperti beliau ini, tulisannya banyak, karyanya banyak. Tapi insya Allah jalur saya jalur potong kain kafan. Jalur putin saya digoreng. Jadi alhamdulillah saya lebih kalau itu agak pede tidak apa-apa. Jadi saya ngambil jalur mutin saja. Jadi kalau tidak ada saya, jenazah ini tidak jadi dikafani, gitu saja ya. Tidak jadi dikafani karena saya pemegang gunting plus dengan kain kafannya. Dan hanya saya yang tahu di mana tempatnya beli kain kafan di Korea Selatan. Saya ngambil itu aja, sudah apa-apa, ya Allah, memang itu batasan saya itu. Mungkin Allah meletakkan saya di situ. Jadi tidak hanya doa dari yang hidup, dari yang mati masih saya tuntut itu nanti ya. Karena mereka pakai baju itu bajunya dari saya itu. Kadang kita sendiri yang beli kain kafannya itu ya. Kain kafannya kita beli sendiri. Kita beli kain kafan itu satu roll besar. Ya teman-teman, saya pastikan tidak tahu beli kapan di Korea, tidak tahu kan? Di Indonesia tinggal masuk beli kapan dapat, di sini tidak bisa beli kain kapan. Nah, saya ngambilnya habis jalur Pak Mutin itu, jalur Pak Mutin Korea Selatan. Jadi jawab kata Allah penutupnya, jadi begitu. Hari ini apapun kondisi Anda hari ini, di masjid manapun jangan berkecil hati. Apapun dari kondisi Anda hari ini, haitsu aqamakallah, berdirilah di mana Allah menempatkan Anda hari ini. Sudah pede saja dengan Anda hari ini. Begitu. Kemarin saya sempat itu, hati saya sempat terbesit, ya Allah, begitu. Saya pengen seperti itu, saya pengen seperti itu. Kemudian saya teringat itu pesan saya itu, kemudian waktu itu akhirnya setelah kalimat itu saya pulang dari tanah suci, Pak. Saya pulang dari Saudi sana. Tidak jadi. Ya sudah, mungkin saya akan nanti, mungkin tanah haram ini memang Dajjal tidak menyentuh, begitu. Insya Allah kita siap berperang dengan Dajjal gitu, pikiran saya itu guyonannya. Pulang saya hanya berbekal dengan satu kalimat, haitsu aqamakallah, berdirilah di mana engkau subhana Allah menempatkan Anda. Atau dalam istilah yang lain, la taqtaqiman dunaka fa inna likulli syai'in mazaya. Semua sudah punya keistimewaan masing-masing. Semua punya jalurnya masing-masing. Gitu. Penutupnya adalah, saya akan tutup dari hadisnya baginda Nabi. Penutupnya begini kalimatnya, semoga saya tidak salah. Mad-dunya fil akhirah illa mithla, saya ulang lagi, mad-dunya fil akhirah illa mithla ma yaj'alu ahadukum asabi'ahu fil yammi falyanzur madza tara. Mad-dunya fil akhirah, perumpamaan dunia terhadap akhirat nanti. Karena kata Ustaz Abu itu dunia sesaat tadi. Perumpamaan dunia dengan akhirat nanti, kata baginda Nabi, illa mithla ma yaj'alu ahadukum asabi'ahu, hanya sebatas engkau meletakkan yaj'alu asabi'ahu, jari telunjukmu, fil yammi, ke lautan. Falyanzur madza tara. Jadi kalau kita mau melihat bagaimana dunia perbandingan dengan akhirat, letakkan jari telunjuk Anda di lautan, angkat ini, angkat terus, kira-kira dapatnya seberapa Anda? Anda bukan ngambil air begini loh ya, bukan ngambil air dengan cara di ngambilnya cuma meletakkan telunjuk di lautan, diangkat kemudian dapatnya Anda seberapa? Paling 1 tetes, 2 tetes dari telunjuk Anda.
Itu perumpamaan dunia dengan akhirat. Perumpamaan. Jadi mungkin hari ini Anda merasa sudah sangat luar biasa kehidupan dunia. Itu masih setetesnya. Itu pun setetes kita rebutan. Setetes itu rebutan. Perumpamaan dunia dengan akhirat. Sudahlah, kembali lagi ke beliau, kata beliau, hidup itu bentar. Ingat dunia sa'ah faja'alaha ta'ah. Kemarin ketuanya A. Sekarang ketuanya masih A. Tahun depan mungkin ketuanya B. 5 tahun yang lalu itu masjidnya masih sebelah, Pak. Sekarang masjidnya sudah double, Pak, kanan kiri, Pak. Hari ini, Pak. Jadi saya itu saksi sejarah, Mas ya. Masjidnya masih di sana, Pak. Sekarang sudah double masjidnya kanan kiri, Pak. Masih saksi sejarah saya masih. Saya dulu masih ingat ketuanya siapa sampai hari ini. Jadi kemarin kayaknya kita itu baru prelim. Prelim itu istilah kalau baru training masuk orang itu prelim, Pak. Hari ini kita sudah berapa tahun? Nah, begitu. Bahkan hari ini ada yang sudah berangkat ke tanah suci. Begitu. Jadi kalau hari ini syukuran di sini itu sudah memang karena saya tidak bisa nolak karena saya yang nyuruh syukuran. Waktu itu bilang ke Kang Asep untuk syukuran hajinya. Karena saya tahu perjalanan hajinya dulu. Waktu mau daftar haji itu diewangi dengan tangisan, Pak. Masih bingung mau daftar haji atau enggak, atau tidak. Di Quran itu saya bilang, di Quran itu berbicara kebaikan itu tidak pernah pelan. Allah itu tidak pernah mengisyaratkan pelan. Wasari'u ila maghfirah itu berlari, Pak. Fastabiqul khairat itu berlomba. Fafirru ila Allah itu berlari. Jadi Quran kalau berbicara kebaikan itu tidak pernah pelan-pelan. Jadi kalau Anda mau haji atau tidak mesti dipikir. Itu kalau menurut persepsi Al-Quran itu salah. Cara pandang Al-Quran itu salah. Setelah itu beliau langsung, siap Ustaz. Saya sampai bilang kepada beliau ini, kalau tidak ada duitnya, nanti bayar setelah gajian. Sampai begitu saya. Karena sudah punya niat tadi. Ternyata 2 hari langsung dibayar semuanya, langsung berangkat ke kamu. Langsung berangkat ke kamu. Itu berarti sudah dapat berarti. Nah, jadi makna syukuran hari ini semoga kita teringat ya tadi kalimatnya, inna dunya sa'ah faja'alaha ta'ah. Dunia itu sebentar. Kita harus menghabiskan dunia ini dengan ketaatan kepada Allah SWT. Ya seperti ini sudah kita isinya sudah sangat luar biasa. Anda mungkin tidak tahu teorinya, tidak tahu dasar-dasarnya, tapi Anda sudah menjalankan itu dalam praktek keseharian kehidupan Anda. Anda bekerja di Korea, itu capeknya luar biasa, tapi Anda masih menempatkan diri untuk membangun masjid, membangun ukhuwah, membuat kegiatan-kegiatan kegiatan agama. Itu sudah luar biasa. Kalimatnya Ali bin Abi Thalib, kun min abna'il akhirah wa la takun min abna'id dunya. Jadilah kamu anaknya akhirat, jangan menjadi anaknya dunia. Maknanya kita hidup di dunia, tapi pola pikir kita harus akhirat. Pola pikir kita harus akhirat. Jadi termasuk kegiatan hari ini sudah sangat luar biasa. Ini sudah bentuk syukurnya sudah ini ya. Sudah bentuk syukurnya. Jangan lihat beliau yang dikaruniai pandangan yang terbatas. Beliau sudah sangat luar biasa sampai ruangan itu. Tentu Anda yang ngapunten. Kita tahu belum haji, hampir haji. Dengan sudah haji kan, luar biasa itu. Kalau ngomong syukur ini sudah bentuk prakteknya. Begitu. Karena belum haji, umroh tapi bolak-balik. Kalau belum kedua ini umroh bolak-balik. Tapi dengan sudah haji, umrohnya berapa kali kemarin? 5 kali, umroh 5 kali. Dikit-dikit umroh, dikit-dikit umroh gitu ya. Sampai lupa jalan pulang. Insya Allah saya cukupkan sampai di sini ya. Mohon maaf dulu semoga khilafan. Nanti kalau ada ingin ditanyakan setelah saya tutup dengan doa. Doa ini semoga ada kebaikan buat saya pribadi dan keluarga, anak dan istri saya, dan juga semua yang di ruangan ini, semua sekalian. Dan dengan doa nanti setelah itu mungkin silakan sharing, barangkali mau tanya santai dengan beliau, masih ada waktu lebih 10 menitan ya kan, pas jam 3 bagi para maaf kalau gitu ya. Alhamdulillah masyarakat lagi. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah syakirin. Alhamdulillah ma'afirah wa mazida ya Rabbana. Alhamdulillah sultan. Allahumma ufir li ummati nabiyina Muhammad. Allahumma arham li ummati nabiyina Muhammad. Allahumma astur li ummati nabiyina Muhammad.
Allahumma jibul ummati nabiyyina Muhammad. Allahumma aslih li ummati nabiyyina Muhammad. Allahumma afi li ummati nabiyyina Muhammad. Allahumma ahfad li ummati nabiyyina Muhammad. Allahumma ansur li ummati nabiyyina Muhammad. Allahumma aslih li ummati nabiyyina Muhammad. Allahumma ighfir li ummati nabiyyina Muhammad maghfiratan 'ammatan ya rabbal alamin. Allahumma arham li ummati nabiyyina Muhammad rahmatan 'ammatan ya rabbal alamin. Allahumma farrij li ummati nabiyyina Muhammad farjan 'ajilan ya rabbal alamin. Allahumma ya Fattah, Allahumma ya Fattah, Allahumma ya Fattah, iftah lana abwabal barakah, iftah lana abwabal khair, iftah lana abwabal rahmah, iftah lana abwabal maghfirah, iftah lana abwabal rizq wa abwabal quwwah wa abwabal sihah wa abwabal afiyah wa abwabal jannah. Allahumma aafina min kulli bala'id dunya wa 'adzabil akhirah. واشرف عنا بحق القرآن العظيم شر الدنيا وعذاب الآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وآله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والله بسم الله وقد أرفعنا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf karena ada waktu masih berapa menit untuk sambutan dari perwakilan KFP. Kepada Bapak Abdul Aziz waktu tempat kepadanya kami bersiap. Bapak Abdul Salam, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ibu saya terima kasih. Dan berbeda sekali berkumpul dengan semuanya di sini. Karena mungkin karena semuanya punya apa ya? Tahu bagaimana bisnis. Ya bisnis ini sekarang panas sekali. Jangan keluar. Alhamdulillah kita semuanya tinggal di sini. Saya pertama kali bangun hari belakang dari ya. Saya harap atas semuanya seperti Ustaz saya berkata atas semuanya naik haji seluruh warga Indonesia. Amin. Ya, saya kira ini mungkin ada orang yang bisa atau tidak, ada orang yang tidak bisa, tapi lebih mulia, lebih baik, lebih mudah daripada Indonesia. Ya. Walaupun saya ke haji itu gratis di rumah dari Raja Saudi Arabia, tapi sudah saya kira pada sebenarnya ini sudah haji itu yang penting. Saya hormat anda semuanya sudah sudah naik ke haji. Dan sekarang belum anda semuanya tahun masa depan insya Allah naik haji. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada teman-teman silakan yang mau tanya. Alhamdulillah pada hari ini kita ada semua di sini.
오랜만에 이 정관 행사에 내가 여기 오다 보니까 참 내가 새롭고 나는 얼마 전에 여기 정관 여기 무사가에 와가지고 큰 감동을 받았어. 뭐냐면은 우리 그 말레이시아에서 손님이 오셨는데 말레이시아 그 손님들이 가까운 무살라에서 예배를 보고 싶다 해가지고 이 정강 무살라로 모시고 왔는데 그때 우리 여기 아미르 문화war하고 저기 안리하고 저 몇 사람이 여기 인도네시아 과자하고 음료수를 아주 많이 이렇게 참 내놓으면서 그 손님들을 아주 극진하게 대해줬었어요. 그 말레이시아 손님들이 아주 큰 감동을 받고 여기 와가지고 큰 감동을 받고 돌아갔는데 정말 그때 참 고맙고 우리 나 같은 무슬림 형제들이구나 하는 거를 내가 절실하게 느꼈는데 그때 내가 그 감동은 나도 아직까지 잊혀지지가 않아. 그때 그래 정말 고마웠고 여러 가지로 이게 정말 우리 형제들 정말 고맙습니다. 맞습니다. Monggo izin Kesempatan masih sedikit pada beliau beberapa minggu yang lalu kita ada tamu dari Malaysia. Nah, tamu Malaysia itu salah satunya punya agenda dekat dengan sini dari Jongguan sini. Dan setelah itu waktu pertama kita sambut di Masjid Al-Fatah, kemudian kita tidak jadi mendampingi waktu itu, hanya mendampingi di Al-Fatah dan beberapa tempat. Kemudian pas di sini kita tidak jadi mendampingi. Setelah itu ternyata karena dekat agendanya dengan masjid sini, kata beliau waktu itu orang Malaysia mampir ke masjid ini, ya. Orang-orang beberapa tamu ada sekitar 30 orang, ya. Itu mampir ke sini, tamu kita itu sholat di sini. Rasanya sholat di sini dengan sholat Al-Fatah itu beda, bukan sujudnya beda ya, rasanya. Jadi kayak ada ekspresi tersendiri ketika sholat di sini. Karena kalau sholat di Masjid Al-Fatah itu tidak ada bedanya dengan sholat di masjid Malaysia, gitu ya. Tapi ketika sholat di sini itu rasanya sudah beda. Ada masjid ini dari apa ya bangunan ini? Ini bukan tembok, dari besi gitu ya. Di lantai 2 di bawahnya apa namanya ini? Supermarket, ada restoran begitu. Restorannya apa ya? Restoran babi. Restoran babi begitu ya. Wah itu sujudnya itu ke restoran babi atau sujudnya itu katanya di calon luar biasa. Intinya begitu teman-teman. Pertanyaan teman-teman gitu, di bawahnya itu kalau norebang itu sujud kita itu sebenarnya sujud ke diskotik apa sujudnya masih dari masjid kita. Nah, selalu begitu ya. Jadi jangan Allah itu rasa terima kasih sekali karena sudah diberikan kesempatan sholat di sini dan ada rasa yang sangat luar biasa setelah ada di masjid ini. Nah, itu salah satu memang yang luar biasa. Jadi beliau menyampaikan terima kasih. Ya, itu saya mau sampaikan. Allah SWT. Terima kasih terjemahan dari Bu Ustaz Yohani yang pada minggu-minggu kemarin itu datang dari Malaysia. Kayak kamu sempat sholat di Cipausa situ. Dan beliaunya juga ngasih kita konten. Katanya nanti kalau ada yang datang ke Malaysia boleh mampir. Teman-teman sekalian, sebelumnya tadi barangkali ada pertanyaan atau undang-undang yang mau ditanyakan, mumpung ada Iftan yang datang dari Indonesia langsung. Mudah silakan
atau mau nanti langsung direnkan di belakang nanti? Silakan teman-teman yang mau bertanya, waktu dan tempat ya persilakan. Monggo. Teman-teman, ini mumpung di depan kita, di hadapan kita ada beliau-beliau juga orang alim, dan momen seperti ini mungkin jarang, dan saya yakin kalau di rumah pun di Indonesia kita untuk menciptakan momen seperti ini susah. Dan di sini ada kesempatan, monggo yang mungkin ada umat tentang fikih atau tentang apapun, monggo bisa ditanyakan kepada beliau. Mau bertanya? Mungkin dari saya begini, ada suatu hadis bahwa kita tidak boleh mencintai sesuatu melebihi kecintaan kita terhadap baginda Nabi Muhammad SAW. Dan ketika mungkin kita di sini para pekerja memiliki harta dan kesempatan untuk berhaji, tapi di situ kita agak ada kemauan, mungkin karena kita ada keinginan ingin berhaji bersama istri. Apakah itu termasuk cinta kita kepada istri lebih besar daripada cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW? Cintain dengan saya masih belajar mencintai. Mungkin ini kan banyak polemik di antara kita, mungkin bisa dijelaskan dan mungkin untuk memantarkan hati kita semua. Teman-teman ini punya kesempatan haji. Cuman kan tinggal di Korea sendiri ya, istri di Indonesia. Nah teman-teman ini istrinya biasanya di Indonesia itu nanti aja di Indonesia kita haji bareng. Padahal di Indonesia kesempatan untuk haji itu waiting listnya kan panjang, 30 tahun. 30 tahun itu kemungkinan kan sangat kecil udah. Sedangkan di sini ini kita punya hari ini berangkat, hari ini pesan itu langsung berangkat. Jadi apa itu lebih kecintaan kita, mencintai istri dan negara. Kalau ada istri di belakang kan. Saya ingin menjawab pesan seremoni mungkin dari teman-teman semuanya. Ini nanti mungkin akan ditambah sulam sama Ustaz Abu Samsudin sama Ustaz Seremoni. Tentu jawaban beliau lebih ini ya, lebih otoritatif bisa jadi. Mas Ali, ya Mas Ali. Kalau jawaban saya pribadi Mas Ali, posisi panjenengan atau teman-teman yang di Korea Selatan ini saya pikir adalah berkah Korea Selatan tadi, berkah Korea Selatan yang dianggap sebagai negara sekuler, ya, negara dengan mayoritas penduduk non Muslim gitu kan, lalu panjenengan ini sebagai Muslim minoritas, maka kemudian pemerintah Saudi Arabia ini memberikan privilege buat panjenengan semuanya untuk bisa mengakses haji dan umroh gitu kan ya, tanpa waiting list 40 tahun gitu kan. Maka jawabannya saya pikir adalah ya panjenengan dulu berangkat gitu kan ya, sebagai bentuk cinta panjenengan kepada Allah, cinta panjenengan kepada Rasulullah, sembari di rumah juga daftar gitu kan ya. Jadi di rumah juga sebagai bentuk cinta panjenengan terhadap istri tadi juga panjenengan tetap daftar di rumah gitu kan ya. Even kendati waiting listnya adalah 30 tahun gitu kan ya, atau 40 tahun gitu kan. Nah, sembari panjenengan berangkat daftar karena itu privilege dari Allah gitu kan, melalui Korea Selatan, diwasilati Korea Selatan, maka ya jawaban saya ya panjenengan harus mensegerakan sebagaimana
kata Al-Quran yang sudah dikutip oleh Ustaz Saifani tadi itu, wasari'u ilal maghfirah fafirru ilallah, itu kan ya, fastabiqul khairat, itu kan ya. Jadi haji ini sebagai satu kebaikan, maka panjenengan harus berlomba-lomba menuju kebaikan itu. Panjenengan tidak boleh lendak-lendak. Privilege ini, kesempatan ini tidak banyak dimiliki oleh teman-teman yang ada di Indonesia. Maka karena kesempatan dan privilege ini tidak banyak dimiliki oleh seluruh muslim di luar Korea Selatan, sementara kesempatan itu ada lalu kemudian panjenengan abaikan atas nama istri. Wah, ini saya pikir persoalan gitu kan. Kersane mboten dados persoalan, mboten dados pitakon kubur, maka panjenengan harus gerakan itu gitu kan. Fafirru ilallah gitu kan. Dan bentuk cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulnya itu ya, panjenengan buktikan dengan cara haji tadi itu. Karena haji ini ada satu literatur yang cukup menarik ditulis oleh Ali Syariati, ya, itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Bukunya berjudul Makna Haji gitu kan, ya. Apa yang sudah dilakukan oleh Bapak Haji Ananta, Bapak Haji Asep, Bapak Haji Kuncoro, gitu kan? Itu beliau disebut sebagai haji mabrur itu ketika beliau itu benar-benar ada perubahan, gitu kan? Perubahan baik dari sisi individu maupun perubahan dari aspek sosial, gitu kan ya. Jika pasca haji itu tidak ada perubahan, gitu kan ya, maka cintanya kepada Allah dan cintanya kepada Rasul dipertanyakan, gitu kan ya. Jika misalnya dulu Bapak Asep, ya, Bapak Haji Asep, Bapak Haji Ananta, Bapak Haji Kuncoro, gitu kan, dulu sholatnya nyuwun sewu dalam tanda kutip itu, ya, belum mampu menghadirkan Allah sepenuhnya. Misalnya ketika panjenengan semuanya mengucapkan takbir Allahu Akbar, itu takbirnya hanya di lisan. Pasca haji itu takbirnya bukan hanya di lisan, tapi harus turunkan hati. Panjenengan harus kadang-kadang kita ini kan takbir hanya di lisan tuh, ya. Pikiran kita, hati kita, pekerjaan, ya. Bukan Allahu Akbar, tetapi pekerjaan Bu Akbar itu, ya. Uang Bu Akbar itu kan ya. Kalau apalagi uang Bu Akbar, uang ini kan menarik ya, lebih besar daripada rupiah gitu kan ya. Uang Bu Akbar gitu. Uang yang maha besar gitu kan ya. Nah ini nggak boleh gitu kan ya. Jadi ini sebagai alarm bahwa haji itu sebagai titik balik satu perubahan individu, kesalahan individu, ataupun kesalahan sosial, ataupun kesalahan ekologis gitu kan ya. Lalu perubahan sosialnya apa nih? Sangat banyak sekali gitu kan. Nek sholatnya sampun bener, insya Allah seluruhnya bisa bener gitu kan ya. Dan itu diekspresikan pasca haji, gitu, pasca haji. Nah, makanya kemudian hajan mabruron itu adalah dari kata birrun. Mabrur itu dari kata albir gitu kan ya. Yang itu adalah kebaikan. Ketika tidak ada perubahan kebaikan setelah haji, ya, maka dia dipertanyakan hajinya, bukan haji mabrur itu. Haji insya Allah mabrur gitu kan ya. Ya mudah-mudahan Bapak Haji Asep, Bapak Haji Kuncoro, Bapak Haji Ananta yang benar-benar benar-benar meluangkan waktunya gitu kan ya, meluangkan tenaganya, meluangkan materinya, benar-benar lillahi ta'ala. Maka insya Allah itu adalah bentuk cinta yang sesungguhnya gitu. Bentuk cinta yang sesungguhnya bukan cinta karena status sosialnya. Jadi alarm. Karena dalam konteks kehidupan kita di Indonesia itu haji itu menjadi status sosial yang luar biasa. Gitu ya. Nggak habis haji nggak dipanggil abah marah-marah. Aku haji gitu kan ya. Nggak dipanggil umik marah-marah. Aku juga haji nggak dipanggil Pak Haji marah-marah. Gitu kan ya. Itu menunjukkan bahwa hajinya masih ada status sosial gitu kan ya. Padahal kalau kita lacak sejarahnya itu, gelar haji itu adalah gelar yang diberikan oleh Belanda untuk mengidentifikasi ulama-ulama Nusantara pada waktu itu yang kecenderungannya habis haji karena benar-benar punya misi perubahan sosial, ini mendorong
untuk terjadinya kemerdekaan Indonesia. Saya bisa bayangkan, ini penting buat kita semua ya. Kemerdekaan kita 1945, ini habis ini 17 Agustus ya, kita berdekatan dengan kemerdekaan Independent Day-nya Korea Selatan, Bapak Abdul Salam, Bapak Abdul Aziz ya. 17 Agustus 1945 itu merupakan buah dari perubahan sosial Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Ahmad Dahlan, dan para haji-haji itu membawa perubahan sosial gitu kan ya. Jadi dulu itu karena orang ulama-ulama kita itu setelah pergi haji gitu kan ya, mereka bukan hanya haji, dan mereka memaknai haji itu secara praksis gitu kan ya, secara implementatif. Maka kepulangan mereka dari haji itu dianggap Belanda bahaya, dianggap Jepang bahaya. Bahkan Jepang dulu pernah memboikot, nggak boleh haji sementara gitu kan ya. Karena sepulang para ulama Nusantara dari haji itu benar-benar mereka membawa misi perubahan sosial, membawa misi kesalahan sosial. Kesalahan sosialnya dalam bentuk apa? Ya kemerdekaan kita itu, resolusi jihad itu adalah bentuk dari oleh-oleh haji, ya, oleh-oleh haji. Maka saya pikir nanti mudah-mudahan kita doakan. Di sini ada Haji Abdul Salam, ada Haji Saikhoni, ada Haji Abdul Aziz, ada Haji Asep, ada Haji Kuncoro, ada Haji Ananta. Haji-haji ini mampu menjadi pemantik sekaligus turbin perubahan sosial, generator perubahan sosial. Gimana ini kan itu ya, pabrik ya. Ada turbin yang menggerakkan. Nah, harapannya adalah panjenengan dados turbin perubahan sosial, turbin kesalahan sosial. Nek kumpul dengan orang soleh itu bisa meresonansi, bisa menjadikan sekitarnya soleh, maka panjenengan ini harapannya adalah demikian gitu kan. Su'ul khuluqi yu'di, ya. Su'ul khuluqi yu'di itu artinya adalah akhlak yang buruk itu nular. Sama, kesalehan dan kebaikan itu juga nular gitu kan ya. Maka pilihan panjenengan untuk memilih dekat di masjid, ini saya pikir adalah panjenengan kepingin diresonansi kesalehannya, kebaikannya. Panjenengan tidak milih, walaupun yang di Masjid Al-Barokah ya, bawahnya diskotik, salah pintu saja itu sudah berapa itu, salah pintu saja sudah berapa itu. Tapi panjenengan kan nggak pura-pura nggak tahu kan gitu kan ya. Kalau saya bisa jadi gitu kan, karena saya nggak kelihatan. Isok salah pintu, kalau begitu diskotik gitu kan ya. Tapi kalau panjenengan kan tidak gitu kan ya. Pilihan panjenengan gitu kan, tidak memilih di pintu diskotik, lebih memilih ke pintu masjid, berserikat membangun masjid, berserikat melakukan kajian, ngundang Ustadz Abu Samsudin jauh-jauh dari Indonesia hanya untuk memberikan pencerahan kepada panjenengan semua di tengah kekeringan spiritual yang ada di Korea Selatan ini. Maka saya pikir ini adalah harus dibudidayakan, maksudnya harus terus dihidupkan. Ya, itu guys, Mas Ali guys. Jadi pilihannya, jawaban saya adalah jenengan harus yang ada di Korea Selatan ini, karena itu adalah profilnya yang spesial, jalur pintas ya. Jalur pintas itu, nah jalur pintas patas kok nggak dimaksimalkan, itu suatu kekufuran yang luar biasa. Lain sakartum la azidannakum wa lain kafartum inna adzabi lasyadid, itu kata Gusti Allah dalam Al-Qur'an. Mungkin itu dari saya, akan ditambal sulam sama Ustadz Saikhoni sama Ustadz Abu Samsudin. Saikhoni ini artinya Syekh, ada Syekh itu artinya expert gitu. Ini kok dua Saikhoni, berarti Ustadz Saikhoni ini saya melihat beliau expert secara spiritual dan expert secara intelektual, makanya Saikhoni gitu kan ya. Ini guru saya. Abu Samsudin itu, Samsu itu matahari, Din itu agama. Lagi bapaknya Srengenge, bapaknya agama. Nek panjenengan lihat Srengenge itu silau gitu kan ya. Oh, bagaimana lihat Ustadz Abu Samsudin? Makanya Bu Nur Hanifah ada cahayanya, ada nurnya itu karena beliau Abu Samsudin gitu kan. Saya pikir itu.
beliau akan memberikan pencerahan gitu kan ya. Expert secara intelektual dan expert secara spiritual. Beliau wah expert segala-galanya. Bisa masukin Allah. Kita bersulah bisa melakukan dengan Yang lain. nambahi dikit mawon iki konsep Rasulullah. Jadi konsep Nabi itu kalau ada kesempatan berbuat baik itu segera badiru bil a'malis sholihah, atau di hadis yang lain kalau amal itu orientasinya untuk akhirat, itu kita bayangkan besok itu kita sudah tidak punya kesempatan. Itu konsepnya Nabi. Jadi ya'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhirataka ka'annaka tamutu wabada. Di haji di sini segera, jangan-jangan nanti saya tidak ada kesempatan lagi gitu. Itu konsepnya Nabi. Paling tidak dua itu saja kita sudah bisa mengambil kesimpulan mana yang harus segera kita lakukan. Tentang makna mahabbah itu kapan-kapan kalau ada waktu ngopi bareng itu kita ngobrol tentang mahabbah. Dan mahabbah itu bahasa paling tinggi di dalam komunikasi itu ya mahabbah. Ya. Tidak perlu bahasa, karena bahasa komunikasi paling baik adalah mahabbah. Tadi kan tentang cinta kita kepada Allah, cinta kita kepada dunia, cinta kita kepada istri. Itu bagaimana sebetulnya maknanya? Jadi kalau di sini ada kesempatan ambil aja. Jadi istri ya daftarkan di Indonesia. Hebatnya lagi kalau istri dibikinkan ID card di sini, ajak haji bareng di sini. Wah, lebih keren lagi. Jadi terima kasih. Monggo. Masih belum menikmati jalan juga di sambilnya sambil tenaga dulu kita menuju waktu sholat asar itu kita akan sholat asar berjamaah. Ya, bisa mengesimpulannya masih banyak bisa